pagi sahabat Bahari, berdasarkan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional yang telah mengamanatkan kepada 25 kementerian dan lembaga terkait implementasi langkah strategis yang diperlukan dalam mendukung upaya percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Salah satu langkah yang diamanatkan yakni peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Salah satu komoditas andalan Indonesia sebagai komoditas industri yaitu ikan patin karena memiliki kemapanan dari segi benih, pembesaran, pakan, dan pengolahan. Peluang industri patin tersendiri untuk konsumsi lokal sangat terbuka luas dengan adanya kebijakan larangan impor patin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, tingginya syarat keamanan pangan yang akan ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Standar Nasional Indonesia atau SNI yang menjadi peluang besar patin lokal untuk menguasai pasar. Seperti apa outlook industri budidaya dan pengolahan ikan patin di Indonesia saat ini, serta bagaimana langkah strategis peningkatan produksi patin dan apa saja kendala yang dihadapi dalam industri budidaya dan pengolahan ikan patin? Pada kesempatan kali ini kita akan langsung tersambung bersama dosen program Pascasarjana Politeknik AUP, Bapak Dr. Insinyur Azam Bachhur Zaidi MS yang akan membahas outlook industri budidaya dan pengolahan ikan patin pada Vocational Sharing Lecture AUP Voice Jumat ini bersama saya, Ririn Rosita. Saya akan langsung menyapa Bapak Azam yang sudah tersambung bersama kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ririn. Terima kasih sudah bergabung secara live stream bersama AUP Voice pagi ini. Bapak bisa dijelaskan seperti apa outlook industri budidaya dan pengolahan ikan patin yang dimaksud? Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Saya minta izin Mbak Ririn untuk share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu sekalian, teman-teman pembudidaya patin, pelaku industri pengolahan ikan dan masyarakat budidaya lainnya, termasuk pemerhati. Hari ini terima kasih diberi kesempatan Mbak Ririn untuk menyampaikan beberapa pemikiran ya, terkait dengan pengembangan atau outlook dari industri budidaya dan pengolahan ikan patin di Indonesia. Ya. Ini ada dua kata, ada budidaya, ada pengolahan. Ini memang satu rangkaian dari hulu sampai hilir, ya. Dan terakhir ada nanti di pemasarannya. Budidaya, industri budidaya patin, ya, kita tahu bahwa budidaya patin ini sudah memasuki tahap industri. Artinya semuanya sudah terukur, ya, mulai dari penyediaan sarana produksi sampai ke pasca produksinya. Gitu. Nah, budidaya patin ini sentranya sebenarnya ada di 3 lokasi, ya. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan di Pulau Jawa. Ya. Di Kalimantan dan Sumatera itu secara kultural memang masyarakatnya mengkonsumsi patin, sehingga di sana tumbuhlah sentra-sentra produksi ikan patin ini. Sementara di Jawa yang tadinya tidak banyak mengkonsumsi patin, tetapi pada 5 tahun terakhir ini konsumsi patin di Pulau Jawa cukup meningkat dengan tajam. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan produksi nasionalnya? Ya, sebenarnya produksi nasional patin ini sekitar 400.000 ton per tahun. Itu adalah produksi ketiga untuk ikan air tawar. Yang pertama itu ya lele dengan nila itu hampir imbang lah. Produksinya pertama dan kedua, dan yang ketiga adalah untuk patin, ya, patin 400.000 ton per tahun. Nah, produktivitasnya itu sudah cukup tinggi, ya, sekitar 20 sampai 30 kg per meter kubik.
ini tidak beda jauh dengan produktivitas ikan patin di Vietnam yang selama ini kita anggap sementara ini menjadi kiblat industri budidaya dan industri pengolahan di dunia, itu adalah Vietnam. Itu juga sekitar 30 sampai 40 kg per meter kubik. Jadi tidak beda jauh kalau untuk produktivitasnya. Bagaimana dengan skala usahanya? Ya, skala usaha untuk paten ini rata-rata ya sekitar 1 hektar minimal. Tidak seperti lele, misalnya hanya 100 meter, 500 meter gitu. Kalau budidaya paten ini biasanya sekitar 1 hektar dan beberapa itu sampai 30 hektar satu unit ya, satu unit budidaya. Nah, pakan untuk paten ini agak berbeda dengan ikan tawar lainnya ya. Hampir 70 sampai 60% pembudidaya itu menggunakan pakan semi komersial atau yang sering kita sebut dengan pakan mandiri. Ya. Nah, beda dengan misalnya lele. Lele itu hanya sekitar 5% lah sampai 10% yang menggunakan pakan mandiri. Sedangkan patin itu bisa mencapai 60 sampai 70%. Jadi hampir pakan mandiri untuk ikan air tawar atau mungkin ikan air lainnya, ikan budidaya lainnya, itu yang tertinggi penggunanya adalah patin. Makanya pengembangan pakan mandiri itu ya terutama ditujukan untuk ikan patin ini. Kemudian protein pakan mandiri biasanya tidak terlalu tinggi dan memang patin tidak memerlukan protein sampai 30 atau 35 gitu ya. Jadi sekitar 25%, 20 sampai 24% ini protein pakan mandiri. Nah, dulu ada isu ya bahwa kalau pakan dengan protein rendah itu akan mencemari lingkungan. Nah, oleh karena itu karena saya aktif di Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia, saya mencoba melakukan penelitian ya bagaimana kalau menggunakan pakan dengan protein lebih rendah dari 25%. Gitu. Nah, saya mencoba untuk pakan mandiri ini membuat pakan dengan protein 30% dan 16%. Dan ternyata kadar bahan organik pada kolam atau pada tempat budidaya ikan yang diberi pakan 16 dan 30% itu tidak berbeda nyata. Ya. Nah, justru pada kolam media yang dipelihara dengan pemberian pakan 30%, itu kadar total amoniaknya atau yang kita sebut singkat dengan TAN itu lebih tinggi dibanding 16%. Sehingga dengan demikian sebenarnya penggunaan pakan mandiri dengan protein sekitar 20 sampai 25% itu tidak mencemari lingkungan gitu kalau dari hasil penelitian saya dan teman-teman ini. Ini penting dinamika produksi ya. Kita sering mendengar bagaimana meningkatkan produksi. Ya. Bagaimana benih ditambah ya, suplai benih ditambah, pakan disiapkan agar produksinya meningkat. Tetapi sebenarnya ada dinamika yang harus kita ketahui. Apa sebenarnya kunci dari peningkatan produksi itu? Ternyata ada di daya serap pasar. Ya. Dari pengalaman kami, ya, kalau daya serap pasar domestik untuk patin ini 400.000 ton per tahun, ya, kemudian kita memproduksi lebih dari 400 ton. Ini pasar domestik ya, kita bicara pasar domestik. Maka harga pada tahun itu akan turun. Ya, ini adalah hukum ekonomi biasa sebenarnya. Tetapi ini harus menjadi perhatian kita. Nah, pada saat harga turun, maka pembudidaya tahun ke depan, T2 itu hasil tahun berikutnya, dia akan memproduksi lebih sedikit. Nah, pada saat produksi lebih rendah daripada kebutuhan atau daya serap pasar, maka harga akan naik.
Demikian lagi berulang, karena harganya tinggi, pembudidaya akan menanam atau menebar benih lebih banyak, tahun depannya T3-nya lagi akan terjadi overproduksi. Harga akan turun kembali. Jadi bagaimana ini? Jadi yang membatasi peningkatan produksi itu harusnya kita dorong dari pasarnya dulu. Ya, kalau pasarnya kita naikkan, kita produksi berapapun akan terserap, maka produksi akan mengikuti daya serap dari pasar tersebut. Ya, kalau hanya menambah benih, menyiapkan pakan dan menyiapkan sarana produksi lain itu bisa diusahakan. Ya. Tetapi untuk meningkatkan daya serap pasar itu perlu waktu. Jadi disinilah letaknya seringkali meningkatkan produksi tanpa menyiapkan pasar itu justru nanti akan menurunkan harga, dan itu petani atau pembudidaya akan marginnya akan semakin tipis. Gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi industri budidaya di kita? Ya, ada dua hasil produksi itu. Yang pertama adalah diserap untuk keperluan konsumsi rumah tangga, biasanya dalam bentuk segar. Itu di kita sekitar 80%. Jadi yang diserap untuk keperluan rumah tangga, untuk restoran, ya, untuk warung-warung, restoran dan sebagainya itu cukup tinggi, dan hanya 20% lah yang dipakai untuk bahan baku industri pengolahan, terutama adalah untuk pengolahan untuk jagaan filet maupun untuk untuk patin asap. Nah, ini hanya sekitar 20%. Nah, pasar ekspor kita ya itu juga baru sekitar 5-10% dari total produksi. Ini kondisi produksi dan penyerapan di masyarakat seperti itu. Bagaimana dengan persyaratan mutunya? Ada perbedaan antara ikan patin yang akan dipakai untuk konsumsi rumah tangga, ya, dan untuk keperluan bahan baku filet. Kalau untuk konsumsi rumah tangga biasanya ukurannya itu mulai dari 0,5 kilo sampai 2 kilogram. Ya. Terutama di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera itu biasanya cukup 0,5 kilo patin. Tapi di beberapa daerah seperti di Kalimantan Selatan, yang berat 2 kilo itu justru yang harganya lebih mahal. Tapi kalau di Pulau Jawa itu biasanya hanya sekitar 0,5 kilo yang dijual di pasar-pasar tradisional ya, maupun di pasar modern dalam bentuk segar. Dan yang kedua, persyaratannya tidak bau lumpur. Tetapi kalau untuk industri itu berat minimalnya 800 gram atau 0,8 kilogram. Ya, kalau lebih kecil dari 800 gram itu tidak efisien, artinya rendemen filetnya itu rendah. Ya, jadi kalau misalnya 500 gram atau bahkan di bawah itu, nah itu rendemennya biasanya 30%, ini bisa turun menjadi 20%. Gitu. Jadi rendemen filet itu 3 kilo patin biasanya menjadi 30%-nya, maksimal 40% itu rendemen untuk filetnya. Kemudian yang kedua, persyaratannya tidak bau lumpur, dan yang ketiga, ya, karena di filet maka warna dagingnya harus tidak kuning. Ya. Beberapa produksi, beberapa hasil panen, ya, kalau tidak diberi pakan secara baik, maka daging ikan patin itu warnanya kuning, dan ini tidak bisa diterima sebagai bahan baku industri filet. Nah, ini beberapa hasil penelitian ya, karena untuk menjawab pertanyaan di industri itu, bagaimana kalau supaya meningkatkan persentase karkas. Ya, karkas itu adalah filet yang jadi ya, setelah di filet, nah itu berat filetnya itu. Nah, ini ada percobaan
percobaan tanpa ganti air dan ganti air 100%. Kemudian pemberian pakan dengan kadar protein 32 dan 16%. Nah, ternyata pada pemberian pakan protein 30% dan pergantian air 100%, ini kandungan protein di pakannya jauh lebih tinggi, itu 72,8. Jadi kadar protein pakan itu berpengaruh terhadap kadar protein daging. Demikian juga karkas, ya. Pada karkas kalau proteinnya 32%, itu presentasi karkasnya itu 44 sampai 47%. Jadi berat total ikan. Sementara kalau proteinnya 16%, itu hanya sekitar 30 sampai 38. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita memberi pakan dengan protein baik, maka kita akan mendapatkan presentasi karkas yang lebih tinggi dibanding proteinnya rendah. Ini sudah sudah dipublikasikan di jurnal Bioflak, ya, jurnal internasional pada tahun ini. Ini juga hasil lanjutan dari penelitian tadi yang mengenai warna tadi, ya. Ini penelitian saya dan Ibu tadi, ya, terlihat bahwa di sini A dan B ini adalah warna alami, warna daging patin yang alami. Nah, yang di bawah ini yang tidak diganti air, ya, baik protein 32 maupun protein yang C dan D ini, baik protein 32 maupun protein 16, itu warnanya lebih kuning. Dan ini tidak diterima di bahan baku industri. Jadi dengan kadar protein, dengan ganti air yang baik, maka warna dari daging ikan ini akan lebih, ini warna alaminya. Ya, kalau di filet nanti warnanya akan menjadi pink. Sementara yang C dan D ini, ya, dengan tanpa ganti air, ini warnanya akan kuning. Dan ini biasanya tidak bisa diterima di industri pengolahan, ya. Di industri pengolahan tidak terima, tapi ini bisa dijual di lokal untuk keperluan konsumsi dalam bentuk segar. Nah, bagaimana industri pengolahan ikan untuk patin ini, ya? Kebutuhan patin dori, ya, kita sebut dulu itu waktu 2011, itu kebutuhan dori kita impor 100% itu sekitar 400 ton per bulan dalam bentuk filet yang didatangkan 100% dari Vietnam, ya. Nah, pada tahun 2019 itu kebutuhan pasar domestik filet itu 100% sudah diisi oleh industri pengolahan nasional. Artinya tidak ada lagi, hampir 100% dori impor dari Vietnam itu tidak masuk ke Indonesia, ya. Secara formal tidak masuk ke Indonesia. Itu berarti memerlukan waktu sekitar 4-7 tahun, ya, 6-7 tahun untuk bisa mengisi 100% dari patin industri, patin dori, ya, dori yang dari menggantikan dori impor dari Vietnam itu. Nah, sekarang jumlah industri filet kita itu sekitar 13 unit. Itu mulai ada di Sumatera, ya, mulai ada di Medan, kemudian ada di Riau, yang paling banyak itu ada di Jawa, ya, di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur itu mungkin ada sekitar 6 sampai 7. 6 sampai 7. Bagaimana dengan masa ekspor? Kita ini Indonesia sebenarnya kalau ekspor terbesar itu kan berasal dari Vietnam untuk dunia, ya. Untuk pasar ekspor filet dunia itu dikuasai oleh Vietnam, itu hampir 90%. Dan Indonesia tahun 2018 melakukan ekspor ke Saudi, ya, ekspor ke Arab Saudi. Tidak terlalu besar memang, karena waktu itu dibuka untuk keperluan
jamaah haji Indonesia tahun 2019 ya. Jadi kita ekspornya pada akhir tahun 2018, penggunaan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang pergi haji di tahun 2019. Kita sudah melakukan artinya asosiasi Catfish sudah melakukan pameran juga di Dubai, ya, di Jeddah, ya. Kemudian juga ada pameran di Asia di Indonesia, ya. Ini untuk memperkenalkan dori kita, ya, dori kita. Nah, persoalan utamanya apa sebenarnya? Harga filet. Jadi harga filet kita, harga filet dunia itu hanya sekitar Rp30.000. Ya. Kalau beku itu hanya sekitar 22 sampai 25 ribu per kilo. Jadi sangat rendah ya, cukup rendah. Sementara bahan baku patin kita itu harganya sekitar 16 sampai 17 per kilo. Ya kalau kali 2 saja hampir sudah sekitar 30 lebih. Jadi ini sebenarnya ada ada penambahan berat melalui glazing ya, melalui glazing. Nanti saya coba lihat di sini. Jadi kendalanya apa untuk industri budidaya ini? Pembesaran ini, maksud saya kendalanya apa dalam budidaya, dalam industri pengolahan? Itu biaya produksi masih tinggi. Yang berikutnya adalah pemanfaatan produk non filet itu belum komersial, ya. Sehingga daya saing di pasar internasional kita masih rendah. Jadi harga dori di pasar internasional itu sekitar 2,8 US dollar. Nah, di sini glazingnya yang tinggi. Jadi glazing ini adalah lapisan es untuk melindungi daging itu 40%. Jadi kalau kita beli dori 101 kilo, itu sebenarnya berat bersihnya hanya 600 gram. Ya. Jadi hanya 60%-nya kita beli dagingnya, sementara 40%-nya kita beli air. Sementara SNI kita ya tentang glazing ini tidak lebih dari 20, kalau nggak salah itu sekitar 16%. Sementara glazing yang dilakukan oleh negara pesaing kita itu 40, bahkan beberapa teman di industri itu mengatakan bisa sampai 50%. Artinya kalau kita beli ikan dori itu sama dengan 50%-nya kita beli air sebenarnya. Itu kendala sebenarnya yang kita hadapi di industri pengolahan ya. Untuk ini kita masuk ke substansi intinya ya. Outlook-nya seperti apa? Strategi peningkatan produksinya seperti apa? Saya akan coba deskripsikan bagaimana Vietnam berkembang produksi. Tetapi di situ apa yang terjadi? 62% sudah diekspor pasar lokal, itu hanya kurang dari 60%. Nah, begitu 10 tahun berikutnya, produksinya sudah naik berapa kali itu, dari 22 ke 800, sudah berkali-kali lipat itu, dan 70% diekspor. Naik lagi yang diekspor. Pada tahun 2011, produksinya sudah 1,2 juta ton. Kita tadi masih 400.000 ton. Dan 90% diekspor. Yang dikonsumsi dalam negeri hanya 10%. Ini bedanya dengan kita. Ya, kalau Indonesia tadi yang dikonsumsi di dalam negeri itu 80%. Atau bahkan mungkin 90%. Ya, jadi terbalik, ya, kita masih terbalik dengan kondisi di Vietnam. Nah, produksi tahun 2018 itu 1,3 juta ton. Berapa nilai ekspornya? 2,26 miliar US dollar. Jadi, dan ini 90% dikuasai oleh Vietnam. Jadi cukup besar itu nilai ekspor, bukan nilai ekspor, nilai perdagangan, ya, nilai perdagangan filet patin atau ikan patin di dunia itu cukup besar, 2,26 miliar
US dollar. Sayangnya 90% masih dikuasai Vietnam. Dan kita belum terlalu banyak mengambil jatah ekspor ini ya, karena kita baru belajar kemarin, baru mencoba untuk mengekspor ke Timur Tengah, tapi karena pandemi ya agak terhambat akhirnya ya. Beberapa secara sporadis ada sih ekspor yang tidak terlalu besar ya ke beberapa negara Asia. Tapi yang tercatat secara agak besar ya Arab Saudi tadi. Nah, sekarang strategi peningkatan produksi ya berdasarkan pengalaman dari Vietnam tadi, maka ada pemikiran bahwa yang pertama harus peningkatan mutu dulu. Ya. Peningkatan mutu produksi. Saya kira yang sudah sering dibicarakan. Yang kedua, ini yang penting, peningkatan pasar ekspor. Tadi kita lihat di depan, bagaimana dinamika produksi kalau pasarnya hanya domestik saja. Saya kira itu ya, para budidaya dan pengolah. Saya kira kita bisa pahami itu. Kalau kita menggenjot produksi tahun ini, harga turun, tahun depan produksinya akan turun. Ya, karena tahun ini terjadi overproduksi. Kalau itu masih mengandalkan pasar domestik. Oleh karena itu, ke depannya mau tidak mau, kalau kita mau meningkatkan produksi, katakanlah misalnya dari 400.000 ton menjadi 800.000 ton, itu kelebihan produksi dari 400.000 ton itu harus diekspor. Kalau masih masuk ke pasar domestik, itu kenaikannya akan relatif lambat. Tadi saya gambarkan di slide sebelumnya kan, bagaimana kondisi strategi Vietnam itu untuk menggenjot produksi, ya jelas melalui ekspansi pasar ekspor. Dalam negerinya sendiri tetap ya, konsumsinya relatif tetap. Gitu. Apalagi di sana penduduknya lebih sedikit daripada Indonesia. Gitu. Kalau konsumsi untuk dalam negeri kita lebih tinggi. Tapi karena 90% diekspor, maka peningkatan produksi bisa stabil. Kalau kita meningkatkan produksi, bisa balik lagi turun ke produksi sebelumnya. Yang kedua adalah perasaan pasar domestik di luar sentra produksi budidaya. Tadi produksi budidaya ada di 3 pulau kan, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Sementara masih ada lagi pulau-pulau besar lain ya yang sekarang ini konsumsi pate-nya masih relatif rendah. Ada Bali, ada Sulawesi, ya, ada Papua dan sebagainya. Itu konsumsi pate-nya relatif rendah. Dan ini harus kita coba ya. Perluasan pasar domestik apakah dibudidayakan dulu atau pasarnya dulu. Ini sama dengan telur dengan ayam dulu atau telur dulu. Menurut hemat saya harusnya budidayanya dulu di sana. Ya, diperkenalkan dulu gitu. Bahwa ada ikan patin yang relatif tampilannya relatif baik ya. Kalau tidak dari luar. Bagaimana strategi pengembangan industri pengolahan? Ya, yang kita hanya sekitar 1.000 ton per bulan tadi. Ya, 1.000 ton per bulan. Kemampuan kita, kapasitas kita baru di situ. Karena pasar kita adalah pasar domestik. Ya. Jadi pilihan produknya ada 2. Ada beku, ya, dalam bentuk stick, dipotong-potong. Kemudian ada dalam bentuk filet. Karena kalau filet ini daya saingnya memang masih agak berat ya untuk bersaing dengan Vietnam atau negara lain ya kayak India, ya, beberapa negara lain, ya, Thailand gitu. Nah kalau beku ini lebih mudah daya saingnya karena harganya relatif bersaing. Ya. Beku itu dipotong-potong seperti misalnya satu ekor dipotong menjadi 5 ya. Kemudian yang kedua efisiensi usaha UPI. Ya. Itu melalui peningkatan kapasitas UPI. UPI kita itu relatif menengah ya. Kapasitasnya menengah, belum ada UPI
atau usaha industri paten yang besar, ya masih belum berkembang yang besar. Kemudian integrasi hulu dan hilir, ini mudah diucapkan tapi pelaksanaannya relatif sulit. Sementara di Vietnam itu integrasi hulu hilir ini sudah biasa ya. Mereka pengolah besar atau industri-industri pengolahan pelet yang besar itu punya budidaya sendiri, punya pabrik sendiri, dan bahkan punya hasil industri pengolahan hasil produk, hasil samping. Jadi ada 3 unit yang terintegrasi ya, mulai dari budidayanya, kemudian pabrik filetnya, dan yang ketiga adalah pabrik mengolah hasil sampingnya, ada minyak ikan dan seterusnya. Saya menawarkan ada 2 pola di Indonesia ya. Yang pertama adalah integrasi, yang pola 1 adalah budidaya, UPI, dan UPI produk samping. UPI produk samping. Yang kedua adalah industri pakan. Ya, industri pakan ini karena 60-70% itu biayanya adalah pakan, maka ini kalau kita jadi bisa integrasikan dengan budidaya dan UPI, ini akan lebih efisien. Ya, jadi pola kedua ini barangkali yang agak lebih cepat kalau kita mau melakukan integrasi. Ya, integrasi hulu hilir itu kita mulai ada pabrik pakan sendiri, ada budidaya, ada UPI untuk filet patennya. Jadi mungkin pola 2 ini agak lebih mudah untuk direalisasikan. Ya. Ini saya kira salah satu alternatif ya yang saya coba tawarkan. Karena kalau tanpa integrasi hulu hilir ini agak sulit ya, karena di Vietnam itu nilai tambah produk sampingnya itu justru bisa mensubsidi produk utamanya. Produk utamanya kan filet. Ya, karena nilai tambahnya tinggi, maka keuntungan filet itu bisa disubsidi dari produk sampingnya. Ya. Kita bisa melalui industri pakan. Industri pakan, keuntungan industri pakan bisa mensubsidi di industri filetnya gitu. Atau bahkan nanti di budidayanya bisa lebih efisien. Jadi ini kira-kira strategi pengembangan industri pengolahan kita ke depan ya, ada 2 pola ya, pada integrasi hulu dan hilir. Saya kira demikian Mbak Ririn ya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas paparannya yang sangat komprehensif. Kami sudah mencatat beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait paparan yang baru saja Bapak sampaikan. Pertanyaan pertama, beberapa jenis ikan tawar seperti lele dibudidayakan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Mengapa sentra budidaya patin hanya di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa? Mohon penjelasannya, Pak. Pertanyaan kedua, bagaimana pengembangan ke depan industri budidaya dan industri pengolahan patin agar dapat bersaing di pasar ekspor? Baik, terima kasih Mbak Ririn. Ada 2 pertanyaan yang bagus ini saya kira, yang sangat terkait dengan beberapa materi diskusi tadi. Memang agak menggelitik ini pertanyaan pertama ini, ya. Kenapa sih kok sentra produksi paten itu hanya di 3 pulau gitu? Ya. Awalnya sebenarnya ada 2 pulau sih, Sumatera dan Kalimantan. Karena apa? 2 pulau tadi itu di masyarakat di Sumatera dan Kalimantan itu adalah secara kultural mereka memang menyenangi paten. Kenapa? Karena di alam, di sungai-sungai di Sumatera dan Kalimantan yang sungainya relatif besar dibanding di Jawa, itu ada jenis paten alam. Paten alam dan rasanya biasanya lebih enak. Nah, masyarakat di Sumatera dan Kalimantan itu sudah terbiasa makan paten yang dari sungai. Nah, pada saat paten dari sungai sudah mulai berkurang, maka budidaya mulai berkembang. Ya, walaupun rasanya tidak, mungkin kalau kita dengar di Sumatera itu sering ada namanya pindang paten. Ya. Pindang paten saya kira sudah sangat terkenal, mulai dari di Lampung, di Sumatera Selatan, ya,
di Rio dan sebagainya itu pindang patin itu sangat terkenal ya. Karena memang di sana bahan bakunya tersedia dengan baik. Di Kalimantan juga demikian ya. Kalau kita makan di Kalimantan Selatan terutama itu termasuk rumah makan, itu ada ikan gede-gede banget ya. Biasanya itu hampir 1 sampai 2 kilo itu. Tapi karena dipotong ya, dikasih bumbu warna merah. Di sana memang di setiap restoran itu patin selalu menu patin selalu tersedia dalam bentuk berbagai olahan. Nah, bagaimana dengan wilayah lain? Tadi sudah saya singgung sedikit. Kalau di Jawa sebenarnya menjadi sentra patin itu karena banyak dibantu adanya industri. Jadi industri fillet itu tumbuhnya di Jawa awalnya ya, awalnya. Karena apa? Di Jawa ini banyak pabrik-pabrik pengolahan ikan, ya, mungkin udang dan sebagainya, dan sebagian dari pabrik tersebut dimanfaatkan untuk patin. Jadi sarananya sudah siap, bukan membangun dari awal. Nah, karena pabriknya ada di Jawa, kalau mengambil dulunya sebagian patin industri di Jawa Timur itu ngambil bahan bakunya dari Kalimantan Selatan, ya, dengan biaya angkot itu 1.000 per ekor, 1.000 per kilo, tidak terlalu mahal sebenarnya. Tapi karena sekarang sudah berkembang di Jawa Timur, terutama di Tulungagung dan sekitarnya, ya, ada Kediri, Jombang dan sebagainya, maka sekarang pabrik fillet di Tulungagung itu mengambil ikan dari pabrik fillet di daerah Surabaya dan Sidoarjo itu ngambil ikan, bahan bakunya itu dari Tulungagung dan sekitarnya, sehingga Jawa Timur itu produksinya melesat, ya, hampir mendekati Rio, ya, hampir mendekati Rio, karena di sana ada beberapa industri. Dan di Jawa Barat juga demikian. Jadi sebenarnya di Jawa itu terutama Jawa Barat dan Jawa Timur, ya. Kalau Jawa Tengah, Jogja itu masih konsumsinya masih relatif rendah. Karena apa? Tadi didorong oleh industri fillet yang ada di DKI dan sekitarnya, dan sebagian yang lain ada di Surabaya dan sekitarnya, Surabaya Raya istilahnya. Jadi tumbuhnya sentra di Jawa dengan di Kalimantan dan Sumatera beda polanya. Gitu. Nah, bagaimana ini? Kok daerah lain tidak berkembang? Gitu. Sebenarnya di daerah Bali itu konsumsi patin juga lumayan, ya, produksinya juga lumayan. Gitu. Ya, kalau di Sulawesi karena memang agak memperkenalnya relatif lambat karena di sana banyak ikan laut. Ya. Tetapi ikan patin ini kan tampilannya menarik secara fisik. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ya, ini masyarakat yang bukan pembudidaya, kalau melihat patin itu warnanya menarik, keperak-perakan, bentuknya juga bagus, gitu ya. Jadi ini sebenarnya agak mudah, agak membantu, bukan mudah, agak membantu kalau memperkenalkan ikan patin kepada konsumen baru. Ya, saya dulu pernah jalan-jalan di pasar di Semarang, ya, pasar tradisional, itu sudah ada ikan patin. Padahal 10 tahun lalu itu kita cari ikan patin di Semarang itu mungkin sulit. Ya. Tapi saya pernah jalan-jalan di pasar sengaja nyari, ternyata ada itu ikan patin di pasar tradisional di Semarang. Artinya itu berkembang budidaya di situ dan tampilannya kan menarik. Nah, ini modal untuk memperkenalkan di wilayah lain, seperti saya katakan tadi di Sulawesi, mungkin di pulau-pulau di Ambon dan sebagainya, ya, itu kita bisa kenalkan. Kalau di Bali, NTB itu sudah relatif budidaya patin itu ada. Jadi memang seperti itulah kendalanya, maka pasar domestik itu seharusnya tidak di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ke depan ya harus dikembangkan di wilayah lain. Sulawesi yang penduduknya cukup banyak, kemudian di wilayah-wilayah lain yang padat penduduk, ya, itu bisa kita kembangkan budidayanya. Jadi pemikiran saya sih budidaya itu dikembangkan, baru nanti masyarakat mau mengkonsumsi gitu. Jadi harus ada
harus ada yang merintis lah. Biasanya itu ada pembudidaya yang maju itu biasanya sedikit spekulasi, mendatangkan benih, membesarkan, nanti dijual, yang mungkin awal-awalnya belum terlalu laku ya, tapi kedepannya mungkin dia akan mendapatkan pasar yang baik. Jadi memang harus ada yang memulai itu untuk di daerah-daerah non sentra, ya, daerah-daerah non sentra di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu. Nah, tadi pertanyaan kedua, kalau yang pertama tentang budidaya, yang kedua tentang pengembangan industri, kedepannya seperti apa. Tadi sedikit sudah saya singgung, memang ini jadi penting ini, karena bagaimana kita mengejar Vietnam gitu. Jadi Vietnam tadi kan menguasai 90% pasar ekspor, ya, pasar ekspor fillet dunia ini dikuasai dengan Vietnam. Nah, kita harus mengejar mulai dari tadi, mau tidak mau kita harus lebih efisien. Selama ini kendala kita utama itu efisiensi, baik di budidaya, artinya di industri budidayanya, maupun di industri pengolahannya gitu. Jadi dua-duanya ini harus efisien. Ya. Jadi yang paling utama sebenarnya titik efisiensinya. Nah, tadi saya sudah tawarkan ada dua pola tadi, mau tidak mau harus hilirisasi memang. Ya, harus ada integrasi mulai dari hilir sampai hulu, dari hulu sampai hilir. Ya. Agak sulit memang kalau tanpa hilirisasi, tanpa integrasi itu. Ya. Kalau untuk pasar domestik mungkin bisa lah. Jadi nanti harus kita bedakan bahwa untuk pasar ekspor memang ini kita bangun suatu kawasan ya yang ada mulai dari pabrik pakan, ada budidayanya, kemudian ada industri pengolahannya. Nah, itu kita peruntukkan untuk ekspor. Nah, untuk pasar-pasar domestik itu bisa sekarang budidaya yang sudah berjalan sekarang ya itu bisa untuk masuk pasar-pasar domestik. Memang harus ada langkah ke sana gitu kalau kita mau bersaing di tingkat internasional. Saya kira itu Mbak Ririn, terima kasih. Baik sahabat Bahari, jawaban Bapak Azam tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam AOP Voice minggu ini. Bapak Azam, terima kasih atas kesediaannya telah bergabung dalam AOP Voice pagi ini. Saya, Ririn Rosyita, mewakili tim yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bahari. Saksikan terus AOP Voice dan salam AOP Wave.